Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite, animenya dari para elit-elitos gitu kan. Dan kali ini tuh mengenai episode kedua dari musim ketiganya itu sendiri. Ya, jadi previewnya udah keluar gitu kan, dan screenshotan previewnya juga udah keluar. Jadi yuk marilah kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi ini bakalan ngebut banget kayak episode satunya kemarin, karena ini bakalan nyelesain semua yang ada di sisa-sisa volume 8 ya, harusnya gitu kan, kalau berdasarkan dari preview yang ada. Ya, di sini kita dilihatin nanti bagaimana kelompoknya dari Aoi no Koji bakalan kacau abis gitu kan, dimana nantinya si Koenji bakalan buat ulah lagi, dimana waktu mereka tuh latihan lari dengan jarak yang cukup jauh banget, si Koenji ini tuh malah kabur dan mencari babi hutan gitu kan. Dan tentu aja nanti si Aoi no Koji bakalan datangin si Koenji, dan di sini ternyata Koenji itu menceritakan mengenai bagaimana Ryuen itu bisa kalah ya, dan Koenji itu menebak kalau pelakunya itu adalah si Aoi no Koji itu sendiri dari genggaman tangannya si Aoi no Koji yang keras banget waktu nyegah si Koenji ini tuh untuk pergi. Tapi ya bagaimanapun juga Koenji adalah Koenji, jadi dia tetap melakukan apapun yang dia inginkan. So, singkat cerita di sini ya banyak banget lah pertengkaran-pertengkaran yang terjadi juga di kelompoknya si Aoi no Koji itu sendiri. Bahkan di sini Ishizaki sama Yukimura juga sering banget itu berantem gitu kan. Dan di sini Aoi no Koji kayak ya udah jerah aja, ini nggak bisa diselamatin lagi nih kelompok gitu kan. Nah, di sisi lain juga kita bakalan lihat bagaimana Aoi no Koji bakalan berinteraksi dengan si Kei lagi untuk mencari informasi di kelompok Ciwi-Ciwi gitu kan. Dan di sini juga nantinya Aoi no Koji bakalan bertemu dengan Asahina, yaitu anak kelas 2 gitu kan, yang juga merupakan orang yang dekat sama si Nagumo, walaupun dia bukan pendukungnya si Nagumo itu sendiri yang fanatik gitu kan. Jadi ya kayak temen aja gitu. Nah, di sini nantinya Aoi no Koji bakalan mencoba untuk mendekati si Asahina gitu kan, dimana di sini nantinya Aoi no Koji bakalan membalikan ataupun memberikan gitu kan barang miliknya si Asahina gitu kan yang terjatuh dan hilang entah kemana. Ya, di sini Asahina tuh kayak sedih banget lah kalau barangnya itu hilang, dan tiba-tiba aja Aoi no Koji nemuin dan akhirnya mengembalikan itu barangnya. Dan di sini untuk berterima kasih kepada si Aoi no Koji, akhirnya Asahina mencoba untuk memberikan informasi mengenai Nagumo kepada Aoi no Koji, dimana di sini Asahina tuh menganggap bahwa Aoi no Koji ini tuh sedang mencari informasi dari Nagumo itu sendiri gitu kan. Dan ya di sini akhirnya si Aoi no Koji bakalan dapat begitu banyak informasi mengenai Nagumo dari si Asahina itu sendiri. Nah, di sini juga kita bakal lihat nantinya gitu kan bagaimana ujiannya bakal berlangsung, yaitu ujian maraton lari yang cukup jauh banget dan juga ujian pidato. Namun yang menarikkan sini adalah ujian berlari, karena sebelumnya gitu kan saat latihan lari jarak jauh itu kakinya dari Yukimura itu terluka gitu kan, jadi dia nggak bisa optimal buat larinya. Nah, di sini Koenji itu menawarkan kepada Aoi no Koji bahwa dia bakalan lari dengan kemampuan fullnya gitu kan, full powernya gitu kan, tapi Aoi no Koji juga harus serius. Nah, awalnya ini bakalan menarik banget gitu kan, dimana kita bisa tahu gitu kan kemampuan dari full powernya si Koenji saat berlari. Tapi ya akhirnya itu tidak bisa kita lihat karena Aoi no Koji ini tuh tidak setuju dengan rencananya si Koenji itu sendiri, dimana Aoi no Koji lebih percaya dengan rencananya dari si Yukimura, yaitu berlari kayak orang biasa, anak-anak SMA biasa gitu kan, dan tidak mencolok tentunya. Dan hasil ya mereka dapat juara 2 ataupun peringkat kedua dari ujian tersebut gitu. Nah, singkat cerita di sini juga kita bakalan lihat bagaimana pertarungan antara si Nagumo dan juga si Manabu itu selesai. Ya, selesai aja gitu kan. Nah, sedikit informasi kalau di kelompoknya anak laki-laki itu tidak ada yang di drop out gitu kan. Semuanya itu memiliki nilai di atas rata-rata. Namun menariknya di kelompok Ciwi-Ciwi ternyata ada orang yang bakalan di drop out gitu kan, ataupun dikeluarkan dari sekolah tersebut, dimana ini adalah kelompoknya dari si Hikari, yaitu kaki tangannya dari si Nagumo itu sendiri. Karena Nagumo kan udah kerjasama nih sama beberapa anak dari kelas 2 untuk bisa menggulingkan kekuasaannya dari si Manabu sebagai ketua OSIS yang lama. Padahal si Nagumo udah jadi ketua OSIS gitu kan, tapi dia masih pengen yang namanya itu mengalahkan si Manabu itu sendiri. Nah, di sini ternyata incarannya si Nagumo itu bukanlah si Manabu langsung, karena kalau dia gelut sama si Manabu ataupun bertarung dengan si Manabu udah pasti Nagumo bakalan kalah. Tapi dia mengincar orang yang berada di dekatnya si Manabu itu sendiri, yaitu si Tachibana. Nah, di sini ternyata Tachibana itu dijebak oleh kelompoknya si Hikari gitu kan, yang udah bekerja sama si Nagumo itu sendiri, dimana akhirnya Hikari menunjuk satu orang yang bakalan di drop out. Ya, sama dirinya juga gitu kan. Ya, jadi Hikari juga bakalan di drop out ya, karena kan dia itu berada di kelompok yang nilai rata-rata itu tidak berhasil. Dan di sana juga Hikari bakalan mencoba untuk mengajak Tachibana untuk drop out juga bareng-bareng dia.
Tapi bukan berarti mereka itu berdua bakalan di drop out gitu kan, karena Hikari bakalan selamat karena Nagumo sudah menjanjikan 20 juta poin pribadi gitu kan untuk bisa membeli ataupun mendapatkan red card bagi si Hikari untuk bisa tetap berada di sekolah, dan si Tachibana ya mau nggak mau harus di drop out. Tapi ya tenang aja, karena di sini Manabu akan mencoba untuk memberikan gitu kan 20 juta poin pribadinya juga untuk membeli ya kesempatan agar si Tachibana ini tuh tidak keluar. Jadi Tachibana tuh diselamatkan sama si Manabu dengan mengorbankan begitu banyak poin pribadinya itu sendiri. Nah di sini akhirnya rencana keseluruhan dari si Nagumo tuh dijelaskan, dimana menurut si Ayano Koji gitu kan yang bercerita kepada si Kei Karuizawa itu sendiri mengenai rencananya si Nagumo itu pada ujian kali ini. Nah rencananya Nagumo itu ingin mendrop out si Tachibana, dan nggak mungkin ya Manabu ini tuh membiarkan Tachibana bakalan di drop out. Makanya dia bakal mengeluarkan semua poin yang dia miliki, poin pribadinya untuk bisa mendapatkan hak khusus biar si Tachibana itu tetap berada di sekolah. Tapi ya dengan begitu semua poin pribadinya tuh bakalan habis, dan di sanalah si Nagumo itu mencoba untuk mendrop out si Manabu. Jadi nggak langsung mencoba untuk bertarung terang-terangan sama si Manabu itu sendiri. Ya emang Nagumo tuh rada-rada kotor gitu kan. Nah di sini juga si Kei menanyakan apakah nanti kalau dia itu berada di posisinya si Tachibana, dia bakalan di drop out juga. Nah di sini Ayano Koji itu menjelaskan dengan tegas bahwa dia tidak akan membiarkan Kei itu berada di dalam posisi si Tachibana itu sendiri. Ya walaupun harus melakukan semua cara yang dia mampu untuk bisa menyelamatkan Kei. Ya jadi intinya kalau Kei berada di posisi si Tachibana, Ayano Koji akan mati-matian untuk membawa Kei tetap berada di sekolah apapun resikonya gitu kan. Dan ini menarik banget gitu kan, gimana sih nggak kelepek-kelepek si Kei-nya gitu kan. Ya ini bakalan menarik karena kita juga bakalan lihat nanti bagaimana pertemuan antara si Hashimoto dengan Ryuen, dengan Manabu juga, dengan si Nagumo juga bakalan terjadi, dimana di sini ternyata Hashimoto juga memata-matai kelompok dari Ayano Koji itu sendiri. Ya terutama itu adalah mengenai si Ayano Koji, karena nama Ayano Koji itu sering banget disebut-sebut sama si Nagumo sebagai orang ataupun kaki tangan dari si Manabu. Ya untuk di kelompok cewek sendiri yang menjadi juara utamanya itu adalah si kelompoknya Horikita ya. Sedangkan kelompoknya dari si Arisu, dia fokus banget buat ngancurin mentalnya dari si Ichinose itu sendiri. Dia nggak peduli dengan ujian kali ini, yang penting dia mencoba untuk membangun kehancuran dari kelas B itu sendiri dan mengincar si Ichinose itu sendiri. Dan untuk hasil dari kelompok besar di antara anak laki-laki itu dimenangkan oleh kelompoknya dari si Horikita Manabu itu sendiri ya. Jadi Nagumo kalah ya kelompoknya gitu kan. Tapi ya walaupun dia kalah, ternyata dia berhasil membuat ya guncangan besar lah terhadap kelas 3A itu sendiri. Dan intinya di sini kalau si Nagumo mencoba untuk melawan Manabu secara terang-terangan, udah pasti si Nagumo bakalan kalah karena dia nggak mampu buat bisa mengalahkan si Manabu itu sendiri. So episode ke-8 kali ini tuh sendiri bakalan kembali tayangnya pada hari Rabu depan, tepatnya itu pada tanggal 10 Januari 2024 gitu kan. Dan itu aja lah mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Classroom of the Elite itu sendiri, kalian bisa nonton di aplikasi Vino yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi kalian jangan lupa nonton lewat sana. Ya.